Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, warga negara Indonesia yang ada di seluruh Malaysia. Tadi sudah sangat detail sekali dan panjang lebar yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar. Saya tidak memperpanjang lagi untuk menjelaskan karena memang sudah sangat detail lagi. Untuk itu di sesi kedua ini kami buka untuk sesi tanya jawab apapun terkait dengan penggantian atau pembuatan paspor dan SPLP. Kami persilakan rekan-rekan atau Bapak Ibu untuk menanyakan terkait apapun sepanjang itu dapat kami jawab dan menjadi kewenangan kami di KBRI Kuala Lumpur. Silakan, nanti ini ada telepon di 0175 00 7047. Mungkin dapat saya ulangi lagi terkait dengan tadi paspor hilang yang merupakan program baru atau kebijakan baru kita. Tidak diperlukan lagi surat kehilangan dari kepolisian setempat. Artinya Bapak Ibu atau rekan-rekan nanti bisa langsung datang ke KBRI Kuala Lumpur untuk mengurus atau mengganti paspornya yang hilang atau yang rusak tersebut. Jadi tidak perlu lagi melapor ke kantor kepolisian setempat. Oke. Sudah ada pertanyaan di sini, saya bacakan dari Pak Kristo. Selamat sore, kalau permit kerja sekarang 13 dan kita masih mau kerja dan majikan juga masih butuh kita dan bisa tidak kita sambung lagi permitnya. Oke, terkait dengan permit ini, Bapak Kristo ini kerjanya sebagai apa? Kalau memang kerjanya sebagai konstruksi, itu bisa kan diberikan kalau tidak salah saya 3 kali atau 4 kali perpanjangan. Ya, setiap perpanjangan itu dapat dimintakan oleh sponsornya atau dari majikannya. Begitu juga mungkin untuk pembantu rumah tangga dan sektor-sektor lainnya, kilang atau di perkebunan, ya, atau yang lain-lainnya. Jadi ini dapat diperpanjang sepanjang majikannya dan syarat-syaratnya memenuhi kriteria. Dan ini memang menjadi keputusan atau kewenangan dari Jabatan Imigrasi Malaysia. Jadi bukan kita, ya. Jadi bukan KBRI. KBRI hanya mengurus paspor dan SPLP, namun untuk permit ini menjadi kewenangan Jabatan Imigrasi Malaysia. Itu ya saya rasa Pak Kristo. Yang kedua, Pak Ivon atau Bu Ivon. Bagaimana paspor yang sudah masa berlakunya 10 tahun? Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dubes, yang sudah terlanjur kita berikan, bukan terlanjur kita berikan, yang sudah memiliki paspor dengan masa berlaku 10 tahun, masih tetap dapat digunakan sampai berakhirnya masa berlaku paspor tersebut. Jadi sekali lagi kami sampaikan, yang sudah memiliki paspor dengan masa berlaku 10 tahun, ini masih bisa digunakan sampai masa berlaku tersebut habis. Kecuali kalau memang paspornya hilang, masa berlakunya 10 tahun, nah nanti sisanya mungkin masih ada 6 tahun atau 7 tahun atau mungkin 4 tahun juga. Nah ini tetap nanti penggantiannya diberikan 5 tahun sesuai dengan peraturan yang atau kebijakan yang baru yang mulai berlaku pada saat tanggal 2 September 2024. Begitu ya Pak Ivon. Selanjutnya, oke, saya lanjutkan. Pertanyaan yang ketiga dari Pak Fardani Dani.
bagaimana untuk pemegang spouse visa atau multiple visa, ada opsi lain untuk WNI memilih paspor dengan masa berlaku sesuai dengan keperluan. Halo? Ya, Iya Pak, saya mau tanya. oke. Kalau mau buat SPLP untuk anak, itu apa aja syaratnya ya? Kalau SPP untuk anak, syaratnya adalah data anak tersebut dan data kedua orang tua. Misalnya, kalau memang data anak itu ada akte lahirnya, atau ada sijil lahir, atau ada akte keluarga, itu untuk membuat SPLP lebih mudah lagi, ya. Ataupun misalnya datanya tidak ada, nanti bisa diarahkan ke bagian atas hukum untuk diinterview, untuk diwawancarai status kewarganegaraan anak tersebut, ya. Jadi benar-benar anak warga negara Indonesia yang dapat kita berikan paspor atau SPLP. Nah, setelah dapat SPLP, nanti langsung setelah mengikuti program repatriasi yang disampaikan oleh Pak Dubes, dapat langsung mengurus check out memonya di Jabatan Imigrasi Malaysia. Seperti itu. Oke. Anak saya ada surat dari JPN. Ya. Lepas itu bapak, emaknya itu permit. Saya dengar-dengar mau bawa pulang anaknya, ada salah satu yang dipotong permitnya ya? Permitnya apa nih Pak? Saya Apakah permit contraction? Ya. Ya, betul. Oke. Sepanjang yang kami ketahui bahwa untuk permit contraction atau permit mate itu anak tidak boleh ikut ke orang tuanya, ya. Jadi sebaiknya tadi kalau memang sudah pulang semuanya ke dalam negeri atau ke Indonesia, memang permitnya nanti untuk datang lagi diurus yang baru lagi, seperti itu. Tapi sepanjang majikan atau sponsor yang ada di sini masih membutuhkan, saya rasa dapat dipermudah dan tidak ada masalah untuk mengurus permitnya. Mungkin seperti ya. Anaknya memang dibawa pulang, tapi posisinya ditinggal gitu, nggak dibawa ke sini lagi. Loh, kalau anaknya pulang ke Indonesia, ya itu ya terserah. Apakah jadi orang tuanya saja mungkin yang tinggal di sini ya? Iyalah, maksudnya intinya, maksudnya katalah saya sama istri saya balik anak saya. Lepas itu anak saya ditinggal sama neneknya gitu loh. Di Indonesia? Iya. Apakah nanti balik sini dipotong atau apa enggak gitu? Ya, jadi prinsipnya nanti Bapak lihat permit itu boleh berlaku untuk pergi ke Indonesia, balik lagi ke Malaysia atau enggak, atau multiple entry, ya. Kalau dia nanti berlaku beberapa kali boleh masuk ke Indonesia, itu tidak masalah. Tapi kalau bentuknya itu permitnya single, untuk masuk ke Indonesia lagi setelah pulang dari Indonesia itu tidak bisa dipakai lagi, Pak. Enggak, masalahnya kawan-kawan aku yang udah buat ada 10 ke 15 kayak gitu, dia udah balik, datang sini lagi boleh. Dia dalam 1 tahun balik 2 kali. Iya, tadi tergantung dari di permitnya itu Pak, apakah ada huruf M atau S. M itu artinya boleh, artinya multiple, boleh itu beberapa kali datang ke Indonesia, ke Malaysia lagi. Nah itu boleh. Tapi kalau nanti ada kodenya S, itu single, artinya sekali jalan atau sekali masuk. Nah itu nggak boleh Pak. Nanti Bapak lihat di permitnya ya. Oke. Lepas itu kalau mau daftar ke SPLP itu online ke langsung datang ke KBRI? Online, jadi dapat didaftarkan melalui antrian KBRI KL melalui online Pak ya. Yang ini tadi masanya nggak lama-lama lagi nunggunya. Mungkin Bapak daftar sekarang, minggu depan sudah dapat nomor dan sudah bisa datang ke KBRI Kuala Lumpur, gitu Pak ya. Oke. Makasih ya Pak ya. Baik, terima kasih. Ya. Apa ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu atau rekan-rekan terkait dengan kebijakan yang baru ini? Oke, mungkin tadi Pak Fardani Dani ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Ini pertanyaan yang ketiga. Saya bacakan, bagaimana untuk pemegang spouse visa atau multiple visa? Ada opsi lain untuk WNI memilih paspor
dengan masa berlaku sesuai dengan keperluan. Nah, ini saya jawab dulu. Artinya kalau untuk paspor yang kita sediakan di sini, yang tadi itu hanya 5 tahun, mulai berlakunya di 2 September. Tapi tadi yang disampaikan mungkin ada pilihan jenis paspornya, ada paspor biasa dan ada paspor elektronik. Nah, ini nanti bisa memilih. Silakan saja. Kalau Bapak Ibu memilih paspor elektronik, itu silakan ya. Jadi begitu ya, Pak Fardani, tidak masalah. Untuk paspor yang kita sediakan di sini, yang tadi itu hanya 5 tahun. Oke, ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya Pak. Saya ingin membuat SPLP. Oke. Jadi saya ini nanti datang diantar teman gitu ya Pak. Jadi waktu saya daftar di bulan 10 tanggal 15. Oke. Setelah saya di jam 1 sampai jam 3 gitu loh Pak. Iya. Kira-kira berapa lama tuh Pak ya? Untuk waktu tunggunya Pak ya? Pengurusannya. Iya. Ini Pak siapa? Dengan Pak Rizky. Pak Rizky di mana, Pak? Saya di Pahang. Oke, tinggal di Pahang. Kalau Bapak dapat daftarnya di tanggal 15 Oktober 2024 di jam 1 sampai jam 5, nanti Bapak bisa datang jam 1 kurang 15 atau jam 1. Kita akan buka lagi jam 1 sampai jam 2 kan istirahat, Pak ya. Jadi nanti Bapak bisa datang di jam 2-nya. Begitu Bapak datang di jam 2, bawa barcode-nya, Pak, yang sudah Bapak daftarkan itu. Ya, oke. Nanti itu dibawa sampai ke kedutaan, ke tempat penukaran barcode untuk menjadi nomor antrian. Nanti Bapak tukarkan di situ barcode-nya. Setelah Bapak dapat nomor antrian, langsung saja duduk di ruang tunggu yang sudah disediakan di KBRI, di bagian paspor dan SPLP. Nah, nanti nomor Bapak dengar-dengar itu dipanggil secara random atau dipanggil secara acak sesuai dengan nomor urutan. Nah, jadi nomornya nanti Bapak lihat ya. Bapak ingat, begitu Bapak dipanggil nanti dan di layar ada nomornya, Bapak boleh masuk menuju konter yang telah ditetapkan. Misalnya dipanggil di konter 9, Bapak masuk ke konter 9. Gitu Pak ya. Jadi nggak lama Pak, prosesnya itu nggak lama. Kalau memang data-data Bapak lengkap atau salah satu saja mungkin KTP atau akte lahir atau KK, paling nggak sampai 15 menit Bapak berada di KBRI, atau sampai lebih kurang 15 menit itu udah selesai Pak. Jadi sangat simpel dan mudah. Gitu Pak ya. Jadi pertanyaan saya Pak, kalau semuanya udah siap itu ataupun satu hari itu siap ataupun di pos itu Pak? Oh iya. Jadi siap paspornya mulai dari 2 sampai 3 hari, Pak. Oh, ya. Itu bisa di pos, Pak ya? Ya, nanti bisa di pos. Kalau Bapak tadi alamat di Pahang, nanti Bapak bisa pesan atau tanyakan. Biasanya petugas kita di counter itu nanya Bapak mau dikirim atau enggak. Tapi secara keseluruhan memang dikirim dan ditanyakan. Jadi Bapak enggak susah lagi datang ke KBRI jauh-jauh ke sini, ya. Cukup tunggu di rumahnya saja. Nanti posnya dikasih tahu oleh petugas kita di mana pengambilan paspor tersebut, SPLP tersebut, ya. Jadi nggak jauh-jauh lagi dari tempat tinggal Bapak. Gitu Pak ya? Iya. Ya, Pak, ya. Terima kasih Pak ya. Oke Pak Rizky, terima kasih. Keseluruhan memang dikirim dan ditanyakan, jadi Bapak nggak susah lagi datang. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti posnya dikasih tahu oleh petugas kita. Halo. Halo, ya. Pengambilan paspor tersebut. Pak, ini dengan Bapak Jasmat dari Kelang ya. Tanya nih Pak, mau nanya masalah paspor yang 10 tahun tadi. Oke. Ya. Nah, saya Halo? Halo Pak, iya. Pak siapa Pak? Ya. Pak Jasmat. Pak Jasmat dari Kelang. Oke. Dari Kelang ya. Silakan Pak. Ini yang saya mau nanya itu paspor kan saya sekarang sudah menggunakan paspor untuk 10 tahun ya. Tapi permit saya sudah masuk 13 ya. Boleh perpanjang lagi atau tidak saya belum tahu juga. Kalau boleh tolong jawab juga kalau itu ya. Nah, yang saya tanyakan pertama itu paspor yang 10 tahun itu, misal kata kalau saya bawa balik ke Indonesia,
Setelah itu kita akan bepergian, misalnya kita tahun depan mungkin pergi haji atau apa, paspor itu boleh digunakan atau tidak. Nah, itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jasmat. Pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi Ya. paspor yang masih berlaku dan saat ini mau digunakan, misalnya mau naik haji atau misalnya umroh di tanah air, pulang ke tanah air Pak ya, itu masih tetap berlaku Pak ya, masih tetap bisa dipakai sepanjang masa berlakunya itu masih ada. Misalnya saat ini Bapak buat paspor di tahun ini, sebelum nanti tanggal 2 September masih berlaku 10 tahun. Nah, tahun depan nanti Bapak menggunakannya naik haji atau nanti Bapak umroh, ini masih bisa digunakan Pak, sepanjang masih masa berlakunya itu masih ada. Ya, jadi nggak masalah, nggak khawatir. Asal paspornya dijaga Pak, jangan sampai rusak ya, fotonya jangan sampai kabur atau kena basah atau kena air gitu, jangan sampai basah, jangan kelipat dan segala macam. Sepanjang paspornya itu masih bagus, itu masih bisa digunakan untuk kemanapun ya. Jadi tidak hanya Bapak menggunakannya untuk umroh dan haji, tapi mungkin nanti Bapak ada rezeki atau kunjungan keluarga mungkin ke Singapura atau negara lain, itu nggak masalah Pak, jadi masih bisa digunakan. Itu Pak Jasmat ya. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Fendi. Pak Fendi dari mana Pak? Ini KL sini. Dari Pantai KL. Medan. Oke Pak Fendi, silakan, apa yang mau ditanyakan? Itu nanti kalau kita sekarang ini kan gunakan paspor yang 5 tahun kan. Oke. Sekejap lagi kan kita mau sambung lagi kan. Apa itu mau gunakan KTP lagi apa enggak? Oke. Baik Pak, terima kasih Pak Fendi di Kuala Lumpur. Jadi pertanyaannya apakah pada saat penggantian paspor syaratnya berbeda atau tidak ya. Jadi untuk syaratnya sudah disebutkan tadi oleh Pak Dubes. Penggantian paspor di luar negeri itu pertama paspor yang lama, kedua bukti domisili atau petunjuk atau permit. Atau kalau Bapak punya IC merah, cukup paspor dan IC merah. Kalau enggak, cukup paspor lama dan visa atau permit yang masih berlaku. Itu saja Pak, jadi nggak ada yang lain. Ya, jadi itu cukup. Nanti Bapak tinggal daftar melalui aplikasi kita. Setelah itu, waktu yang ditentukan, Bapak datang ke KBRI lebih kurang 15-20 menit paling lama. Ya, itu Bapak sudah bisa kita layani, selesai dan pulang. Nanti ngambil paspornya. Kalau tinggal di Kuala Lumpur, dapat langsung datang ke KBRI untuk ngambil paspor. Kalau memang nanti di luar Kuala Lumpur, Bapak bisa menggunakan pos. Gitu Pak Fendi ya. Baik. Terima kasih Pak Fendi. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Baik, kalau ada lagi, masih ada waktu, kira-kira 5 menit, ya. Kalau nanti misalnya ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu tidak bisa bertanya secara live ini, secara langsung, nanti bisa melalui WhatsApp, melalui media sosial lainnya, Facebook, IG, dan lainnya. Oke, silakan Pak. Bisa melalui WhatsApp, Halo. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silakan, Bu. Saya mewakili teman saya, Pak. Iya, Ibu siapa? Dengan Ibu Atim. Ibu Atim? Oke, Ibu Atim di mana? Di Desa Pandan. Di Desa Pandan. Iya, silakan Bu Atim. Gini, Pak. Teman saya itu Di Desa Pandan. Silakan Bu Atim. Gini Pak, saya mau tanyakan tentang kawan saya. Dia sudah sambung, buat SPLP untuk pulang. Gini Pak, saya mau tanyakan Ibu Atim? kawan saya. Dia sudah sambung. Halo? Halo? Iya, mungkin live Facebooknya bisa dikecilkan atau dimatikan Bu kalau Ibu sedang telepon karena Oke, suaranya double baik. di sini. Iya, Splitteran Bu. Iya, silakan. Baik Pak.
gini gini Pak, Ya, teman saya itu kan sudah buat SPLP, ya. tapi dia itu nggak pulang Mhm. dan akan mati di bulan 10. Oke. Kalau dia mau sambung lagi, dia rencananya mau pulangnya di bulan 12, katanya uangnya nggak cukup gitu kan. Mhm. Jadi saya bilang, ikutin saja Facebooknya hari Minggu, bilang Iya, gitu kan. iya. Oh, saya nggak bisa, sebab saya nggak tahu gitu kan. Oke lah, saya bantu. Nanti saya kalau bisa nelpon masuk, akan saya tanyakan permasalahannya. Iya. Ibu itu namanya ibu siapa ya? Saya pun lupa Pak, sebab saya jumpa di jalan-jalan saja. Ya. Dia minta tolong gitu. Jadi yang mau saya tanyakan itu, kalau paspor SPP-nya sudah mati, dia mau sambung lagi untuk online bisa nggak? Ya. Gitu Pak. Baik. Baik Bu Atim. Terima kasih. Pertanyaannya adalah kalau SPLP sudah mati misalnya di bulan 10, apakah bisa diperpanjang lagi atau tidak ya? Ini pertanyaannya, pertanyaan dari temannya yang diwakili oleh Bu Atim. Jadi saya jawab, baik. ya. Untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa SPLP itu adalah surat perjalanan laksana paspor. Diberikan kepada warga negara Indonesia hanya untuk pulang ke Indonesia. Ya, artinya SPLP itu diterbitkan oleh KBRI Kuala Lumpur atau KJRI yang ada di Malaysia hanya untuk pulang, bukan untuk tinggal di sini. Iya betul. Karena nggak punya permit, nah nanti bisa ketangkap atau mau melakukan apapun itu nggak bisa Bu. Jadi kalau memang uangnya tidak cukup, ya nanti coba datang saja di sebelum mati masa berlaku SPLP-nya. Ya mungkin nanti akan ada kebijakan dari kami interview dulu lebih lanjut bisa diperpanjang atau tidak. Tapi kalaupun bisa diperpanjang, nantinya mungkin ya akan kami mintakan tiketnya karena kami yakinkan bahwa ibu ini atau teman ibu tidak lagi kami kasih setahun, tidak lagi tinggal setahun ke depannya. Jadi alasan saja mungkin saya baik Pak. jadi harus Paham. ditekankan betul ke temannya ibu bahwa SPLP nanti yang akan kalau memang diberikan itu segera diurus check out memo-nya ya untuk keluar, sehingga ini kan program tadi yang disampaikan oleh Pak Dubes sampai 31 Desember 2024. Kalau nanti lebih dari situ itu dendanya sudah banyak Bu. Iya, Ya, baik, Pak. 3.000 lebih. Kalau sampai sebelum 31 Desember itu dendanya antara 300 sampai 500 ringgit ya. Itu nanti diurusnya di Jabatan Imigrasi Malaysia. Jadi nanti bisa kita layani, kita lihat dulu terkait statusnya bagaimana dan urgensinya bagaimana, itu nanti kami nilai. Ya semoga aja nanti kami akan bantu. Mungkin nanti kami mintakan syarat lainnya seperti tiket atau memang ada kepastian untuk pulang ke Indonesia supaya nggak lama-lama lagi di sini Bu. Ya, Kalau baik, lama-lama sini kan jadi illegal stay ya. Ya. Oke. Terima Mbak kasih Atim. banyak penjelasannya Pak. Sebab ini saya mewakili teman ya. Selama ini saya pun bilang seperti itu, Ya. dia nggak mau mendengar gitu. Jadi semoga saja dia pun ada kawan-kawannya yang mengikuti ini Facebook. Baik Bu Atim. Ini live. Ya, nanti bisa disampaikan atau diberitahukan kepada teman-teman lainnya terkait dengan yang tadi saya sampaikan Bu ya. Oke, terima kasih Bu Atim. Apalagi ada pertanyaan lagi? Masih kita buka Pak ya? Ya. Silakan Bapak Ibu kalau memang masih ada pertanyaan lain. Jadi saya sampaikan juga, seandainya Bapak Ibu atau teman-teman tidak dapat menelpon secara langsung, nanti dapat menanyakan ya ke kanal-kanal media sosial KBRI Kuala Lumpur, bisa melalui chatting di FB ya, bisa juga di IG atau Instagram, bisa juga dengan menggunakan WhatsApp dan nomor telepon hotline KBRI. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati,
lebih kurang 1 jam kita mengudara bersama dengan Pak Dubes tadi. Rasanya pada saat ini kami cukupkan. Kalaupun ada pertanyaan lebih lanjut dapat melalui kanal-kanal media yang tadi saya sebutkan. Kalau memang kurang puas juga, boleh datang juga ke KBRI untuk menanyakan langsung, mungkin mampir, ya silakan saja, tidak masalah. Ya, saya atas nama KBRI Kuala Lumpur, atas nama Pak Dubes menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas atensi atau atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Kami juga menyampaikan mohon informasi ini disebarluaskan kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu sekalian yang warga negara Indonesia yang ada di seluruh Malaysia ini, bahwa peraturan ini berlaku seluruh dunia, ya, artinya dimanapun di luar negeri ini berlaku semuanya. Ya, kalau memang nanti ada pertanyaan kurang jelas dan segala macam, boleh datang langsung atau melalui kanal-kanal media sosial yang tadi telah saya sebutkan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.